Meski jauh dari keluarga bukan berarti nggak bisa masak. Masak itu mudah, yang penting berani mencoba. Untuk bisa masak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mau tahu? Pertama, kenali beberapa alat. Contoh pisau. Pilih pisau sesuai dengan fungsinya. Kedua, kenali beberapa bahan. Karena ada sebagian bahan yang cukup diolah setengah matang atau sebaliknya. Ketiga, ada beberapa bumbu yang harus diketahui. Contoh, bumbu kering, bumbu segar. Juga ada bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, dihaluskan, atau dirajang kasar. Keempat, ada beberapa teknik masak. Contohnya, menumis, menggoreng, mengukus, merebus, membakar, dan mengasap. Oke, hari ini akan masak jagung masak gurih. Jagung masak gurih sebagai lauk pendamping nasi. Nah, bahan-bahannya terdiri dari jagung yang sudah dipipil. Kalian bisa mendapatkannya di sana dalam keadaan beku atau segar. Cuman yang saya tahu sih di sana banyaknya dalam keadaan beku, ya. Kemudian bumbunya terdiri dari bawang putih. Ini sudah diiris-iris halus. Oke. Kemudian ada bawang bombay. Bawang bombay sebaiknya dipotong kasar. Kenapa? Karena bawang bombay ini kalau dimasak setengah matang, begitu digigit nanti akan ada sensasi manis yang keluar. Oke. Kemudian di sini ada kaldu instan. Ada merica bubuk, kemudian ada cabai kering. Cabai kering bisa diganti juga dengan cabai segar atau paprika kalau tidak suka pedas. Yang ini adalah garam. Dibutuhkan juga sedikit minyak untuk menumis. Maksudnya bumbunya nanti ditumis terlebih dahulu supaya aromanya menjadi sedap dan matang. Oke, sekarang kita masak ya. Nyalakan apinya. Tuang minyaknya kalau menumis tidak perlu banyak-banyak, cukup 3-5 sendok makan. Ya. Tunggu sampai panas dulu. Baru tuangkan dulu bawang putih. Bawang putih sebaiknya kita tumis terlebih dahulu karena bawang putih kalau ditumis bersamaan dengan bawang bombay, maka air yang dari bawang bombay itu akan keluar sehingga bawang putihnya aromanya akan lambat dia keluarnya karena kena air yang ada di bawang itu, di bawang bombay ya. Jadi sekarang kita tumis dulu bawang putihnya sampai dia harum. Nah, harum, jangan terlalu gosong ya, jangan terlalu tua. Ini sampai dia keluar harum, baru kita nanti masukkan karena aroma harum dari bawang itu akan menjadi masakan itu sedap. Ya, kalau kita menumisnya tidak matang, maka akan aroma mentah dari bumbu itu akan terasa, sehingga rasa masakannya akan berbeda sekali. Nah, ini mulai harum ya, tandanya juga dia akan lengket. Nah, kuncinya juga pada waktu menumis bawang putih harus selalu diaduk supaya matangnya merata. Perhatikan tadi masih terurai, sekarang dia sudah lengket. Nah, ini udah cukup matang. Kemudian masukkan bawang bombaynya. Nah, bawang bombay di sini jangan terlalu matang, ya. Perhatikan si bawang putih makin lama dia makin tua. Nah, ini tuanya cukup segini. Nah, setelah bawang bombay masuk, langsung masukkan jagungnya yang sudah dipipil. Nah, kemudian tambahkan kaldu instan, merica, garam. Ingat, untuk pemakaian kaldu instan dan garam ya, karena dalam kaldu instan itu sudah mengandung garam, jadi sebaiknya garam dimasukkan terakhir, kecuali kalau sudah tahu ukurannya. Oke. Nah, di sini kita masukkan cairan. Cairan ini bisa susu, bisa santan atau air. Tentunya berbeda kalau kita masukkan air dengan susu atau santan.
Dari santan kita sudah mendapat rasa gurih. Dari susu pun demikian. Kalau dari air aja kurang gurih. Nah ini udah cukup segini. Kita masak, biarkan dia sampai jagungnya matang dan kuahnya berkurang. Nah kalau dilihat di sini, kalau mau dibikin sebagai hidangan penutup juga bisa, ya. Jadi tanpa bawang putih, tanpa bawang bombay. Bisa kita kasih susu kental manis, jadi tambahkan keju, bisa jadi makanan yang lagi ngetren sekarang itu apa namanya, jasuke, jagung susu keju. Ini juga bisa sebagai lauk, kita tambahkan keju parut. Oke, kita besarkan apinya sedikit. Nah, butuh waktu untuk dia jagungnya matang. Oke, nah ini jagungnya sudah matang, ya. Kuahnya sudah habis terserap oleh jagung. Ya di sini jadi jagungnya direbus ya. Nah, saya matikan dulu apinya. Oke, kita tinggal tuangkan. Nah, kalau kalian mau nambah kaya isi lagi, bisa tambahkan daging atau apa, sosis ya. Nah. Oke, sudah matang. Tara, selamat mencoba. Gimana? Sudah dicoba resep-resepnya? Semoga tips dan resep-resep yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya.